Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kami. Kami dari kelompok 4 akan membahas materi yang sangat penting dalam ekonomi, yaitu 10 prinsip ekonomi menurut Gregory Mankiw. Gregory Mankiw adalah seorang ekonom terkenal dari Amerika Serikat yang menjelaskan bagaimana manusia membuat keputusan, bagaimana mereka berinteraksi, dan bagaimana ekonomi secara keseluruhan bekerja. Baik, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dinda Wahyu Safitri dengan NIM V1425009 dan bersama rekan saya Faustina Dinda Sagita NIM V1425065. Nama aku Reina Najwa, biasa dipanggil Reina dengan NIM V1425055. Nama aku Mila Vintan Saputri dengan NIM V1425069. Jadi, pastikan kalian simak sampai akhir ya. Selamat menonton. Jadi kita akan masuk pada slide tentang prinsip dasar ekonomi. Jadi prinsip dasar ekonomi itu sebenarnya mempelajari bagaimana manusia dan perusahaan menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Dalam kegiatan ekonomi, rumah tangga berperan sebagai konsumen dan penyedia faktor produksi. Sementara perusahaan berperan sebagai produsen barang dan jasa. Karena sumber daya yang terbatas itu, setiap keputusan yang kita ambil pasti melibatkan pilihan atau yang disebut trade-off dan menimbulkan biaya peluang. Intinya, ekonomi membantu kita untuk membuat keputusan yang paling efisien dan adil dalam menghadapi keterbatasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran moneter, di mana keputusan dibuat oleh rumah tangga dan perusahaan. Rumah tangga dan perusahaan berinteraksi di pasar barang dan jasa, di mana rumah tangga bertindak sebagai pembeli dan perusahaan bertindak sebagai penjual. Dan di pasar faktor produksi, di mana perusahaan bertindak sebagai pembeli dan rumah tangga bertindak sebagai penjual. Set panah luar menunjukkan aliran dolar dan set panah dalam menunjukkan aliran input dan output yang sesuai. Selanjutnya, di sini ada 10 prinsip ekonomi. Yang pertama ada kelangkaan atau scarcity, yaitu sumber daya di masyarakat sangatlah terbatas. Kita tidak bisa memenuhi semua kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak terbatas. Contohnya seperti uang, waktu, tenaga kerja, atau bisa bahan baku. Jadi kita harus memilih cara yang terbaik untuk menggunakannya. Yang kedua ada apa itu ilmu ekonomi. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang sangat terbatas. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan sebanyak mungkin dengan cara yang efisien dan adil. Yang ketiga, apa yang dipelajari oleh para ekonom? Ekonom mempelajari 3 hal utama, yaitu yang pertama ada bagaimana orang membuat keputusan seperti contoh menabung, belanja, bekerja, atau bisa jadi kuliah. Yang kedua ada bagaimana orang saling berinteraksi seperti contoh perdagangan, persaingan, atau bisa kerjasama di pasar. Kemudian yang terakhir ada bagaimana perekonomian secara keseluruhan bekerja, seperti contoh inflasi, pengangguran, atau bisa jadi pertumbuhan ekonomi. Lalu kita masuk pada slide ke-7 yang membahas tentang prinsip pertama dalam ekonomi, yaitu people face trade-offs atau orang menghadapi pertukaran. Artinya, dalam hidup kita harus membuat pilihan karena sumber daya itu terbatas. Kalau kita memilih satu hal, pasti ada hal lain yang perlu kita korbankan. Misalnya, kalau negara lebih fokus pada pertahanan, maka anggaran untuk kebutuhan masyarakat pasti akan berkurang. Atau, kalau kita ingin lingkungan bersih, mungkin produksi industri harus dikurangi sehingga mengakibatkan pendapatan juga menurun. Begitu juga dengan efisiensi dan pemerataan. Semakin efisien, pendapatan bisa naik, tapi seringkali tidak merata. Jadi, setiap keputusan ekonomi selalu punya konsekuensi, dan tugas kebijakan ekonomi adalah mencari keseimbangan di antara trade-off tersebut. Selanjutnya, slide 8, yaitu tentang prinsip pertama, bagaimana orang-orang menghadapi pilihan. Dalam kehidupan ekonomi, setiap keputusan yang diambil selalu melibatkan trade-off, yaitu situasi ketika kita harus mengorbankan satu hal untuk hal yang lainnya. Ada pula trade-off tentang efisiensi dan pemerataan atau equality. Efisiensi sendiri berarti memaksimalkan manfaat dari sumber daya yang ada,
yang dimiliki masyarakat. Semakin efisien, semakin besar ekonomi yang bisa dinikmati bersama. Selanjutnya ada equality. Equality berarti memanfaatkan ekonomi yang dihasilkan secara merata di antara semua anggota masyarakat. Disebut juga dengan istilah how the pie is divided into individual slice. Bagaimana kue ekonomi dibagi ke potongan-potongan kecil. Di sini ada Production Possibilities Frontier atau biasa disebut dengan PPF. PPF sendiri adalah kurva yang menunjukkan batas maksimum produksi dua barang jika semua sumber daya digunakan secara efisien. Dalam grafik ini kita bisa melihat pilihan antara memproduksi mobil dan komputer. Di sumbu horizontal kita bisa melihat jumlah mobil dan sumbu vertikal kita bisa melihat jumlah komputer. Kurva PPF ini menunjukkan kombinasi produksi yang efisien, seperti titik-titik A, B, dan C berada di kurva yang artinya semua sumber daya digunakan secara optimal. Di titik D ada di bawah kurva menunjukkan inefisiensi. Di titik F di atas kurva itu kayak belum bisa dicapai dengan sumber daya yang tersedia. Dan di titik E ekstrim semua fokus ke mobil tapi komputer tidak diproduksi sama sekali. Kemudian di PPF juga menjelaskan konsep biaya peluang. Kalau kita ingin menambah produksi mobil, kita harus rela mengurangi produksi komputer. Setiap pilihan produksi selalu melibatkan pengorbanan. Ini penting dalam pengambilan keputusan ekonomi, baik oleh pemerintah, perusahaan, maupun individu. PPF bukan sekedar teori, tapi membantu kita memahami efisiensi dan produksi dan potensi pertumbuhan ekonomi. Dengan memahami batas produksi dan trade-off, kita bisa membuat keputusan yang lebih bijak dan realistis. Kita masuk pada slide ke-10 yang membahas tentang The Economist as a Scientist atau ekonom sebagai ilmuwan. Dalam ekonomi, ilmuwan menggunakan model seperti Production Possibilities Frontier atau PPF untuk melihat seberapa efisien suatu perekonomian. Kalau produksi berada di titik pada kurva PPF, berarti semua sumber daya sudah digunakan secara maksimal. Ini disebut tingkat produksi efisien. Tetapi kalau titiknya berada di dalam kurva, berarti masih ada sumber daya yang belum dimanfaatkan dengan baik. Itu artinya tidak efisien. Nah, setiap kali kita ingin menambah produksi suatu barang, kita harus mengorbankan produksi barang lain karena sumber dayanya terbatas. Jadi melalui model seperti PPF, para ekonom bisa memahami bagaimana masyarakat membuat pilihan dan menghadapi berbagai trade-off dalam produksi. Selanjutnya ada slide 11 yang berisi tentang prinsip kedua, yaitu biaya sesuatu adalah apa yang Anda korbankan untuk mendapatkannya. Prinsip ini memperkenalkan konsep penting dalam ekonomi, yaitu biaya peluang. Biaya peluang adalah nilai dari pilihan terbaik yang dikorbankan ketika kita memilih suatu tindakan atau keputusan. Dengan kata lain, untuk mendapatkan sesuatu, kita harus melepaskan sesuatu yang lain. Contohnya, jika seorang mahasiswa memilih kuliah penuh waktu, maka biaya peluangnya bukan hanya uang kuliah, tapi juga penghasilan yang seharusnya bisa didapatkan jika dia bekerja selama waktu itu. Dalam konteks negara atau produksi, PPF menggambarkan bahwa untuk memproduksi lebih banyak barang A, kita harus mengorbankan sebagian barang B karena sumber daya terbatas. Sehingga semakin banyak kita memproduksi satu barang, semakin besar pula barang lain yang harus dikorbankan. Inilah opportunity cost dalam skala ekonomi. Pemahaman akan biaya peluang membantu individu, perusahaan, dan pemerintah dalam membuat keputusan yang bijak karena mereka dapat membandingkan keuntungan dan pengorbanan dalam setiap pilihan. Baik, prinsip ketiga yaitu orang yang rasional berpikir pada batas-batasnya. Nah, pertama kita bahas dulu nih, apa itu orang yang rasional? Orang yang rasional adalah seseorang yang berpikir secara logis, sistematis, dan terarah untuk mencapai tujuan sebaik mungkin. Jadi, mereka tidak mengambil keputusan secara asal-asalan, tapi selalu mempertimbangkan apa akibat dan hasil dari setiap tindakan yang ia lakukan.
Misalnya nih, seorang siswa memutuskan untuk belajar sedikit lebih lama karena ingin mendapatkan nilai bagus. Jadi ia berpikir, kalau aku belajar tambahan waktu 1 jam, apakah nilai aku bisa naik? Nah, contoh itu menjadi contoh sederhana dari cara berpikir rasional. Baik, selanjutnya yang kedua ada marginal change. Prinsip ini juga menekankan tentang perubahan kecil. Nah, keputusan ekonomi tidak diambil secara besar-besaran sekaligus, melainkan melalui perubahan kecil atau penyesuaian bertahap pada rencana yang sudah ada. Artinya, dalam membuat keputusan ekonomi, orang tidak langsung mengubah segalanya secara besar-besaran, tapi melakukan penyesuaian kecil secara bertahap. Contohnya, seorang pedagang ingin menaikkan harga barangnya. Dia tidak langsung menaikkan harga 2 kali lipat, tapi hanya sedikit dulu untuk melihat bagaimana reaksi pembeli. Kalau penjualannya masih stabil, berarti langkahnya tepat. Jadi berpikir ada batas-batasnya itu berarti kita bisa melihat efek dari perubahan kecil sebelum mengambil keputusan yang besar. Selanjutnya ada rational decision maker. Orang yang rasional juga punya satu prinsip penting dalam mengambil keputusan. Mereka hanya akan bertindak jika manfaat tambahan lebih besar dari biaya tambahan. Dalam ekonomi, ini disebut dengan manfaat marginal atau marginal benefit dan biaya marginal atau marginal cost. Jadi, manfaat marginal adalah keuntungan tambahan dari melakukan sesuatu 1 kali lagi, sedangkan biaya marginal adalah pengorbanan biaya tambahan atau tambahan yang harus dilakukan untuk itu. Jadi kalau manfaat marginal lebih besar dari biaya marginal, tindakan itu layak dilakukan. Tapi kalau biaya marginalnya lebih besar, berarti tidak efisiensi untuk diteruskan. Orang yang rasional selalu berpikir pada batas-batasnya. Mereka membuat keputusan secara logis, mempertimbangkan perubahan kecil dan menimbang antara manfaat tambahan dan biaya tambahan. Baik, selanjutnya prinsip keempat menurut Gregory Mankiw, yaitu orang-orang merespon terhadap insentif. Apa sih yang dimaksud dengan insentif? Secara sederhana, insentif adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk bertindak. Bisa berupa hadiah atau penghargaan, dan juga bisa berupa hukuman atau sanksi. Misalnya begini, kalau kamu rajin belajar karena ingin mendapat nilai bagus, itu artinya kamu sedang merespon insentif positif. Tapi berbeda halnya seperti kamu tertib berlalu lintas karena takut didenda. Nah, itu insentif negatif. Jadi intinya, insentif adalah alasan dibalik tindakan seseorang. Kalau manfaatnya naik, orang biasanya mau bertindak. Tapi kalau biayanya naik, orang cenderung menahan diri. Dalam dunia ekonomi, harga juga merupakan bentuk insentif yang sangat penting. Perubahan harga bisa memengaruhi keputusan pembeli dan penjual. Kalau harganya naik, pembeli biasanya mengurangi pembelian, sementara penjual justru meningkatkan produksi karena potensi keuntungan lebih besar. Sebaliknya, kalau harga turun, pembeli akan lebih banyak membeli, tapi penjual jadi mengurangi produksinya. Bukan cuma di pasar, pemerintah juga menggunakan insentif dalam kebijakan publik untuk mengubah perilaku masyarakat. Nah, ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah bisa memengaruhi perilaku orang dengan cara mengubah biaya atau manfaat dari suatu tindakan. Nah, menurut Mankiw, perubahan insentif selalu mengubah perilaku. Karena itu, baik dalam ekonomi, bisnis, maupun kehidupan sehari-hari, kita perlu memahami bagaimana orang merespon insentif yang diberikan. Itu dia video pembelajaran kami. Terima kasih sudah menonton.